Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan di modul 1.1 terkaitan dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul. Ada 3 pertanyaan, yaitu membuat kesimpulan, kemudian refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, dan menceritakan atau konstruksi kembali proses pembelajaran yang diajarkan atau pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kesimpulan, kalau menurut saya bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional, meletakkan landasan filosofis pendidikan yang berpusat pada anak. Filosofi ini menekankan pentingnya mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menumbuhkan budi pekerti luhur pada peserta didik, sehingga pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memberikan pedoman bagi kita sebagai guru dalam menjalankan tugas yang mulia membentuk generasi penerus bangsa. Penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tercermin dari beberapa item. Yang pertama ini adalah keterkaitan dengan pendidikan berpusat pada anak, kemudian trilogi pendidikan itu sendiri yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian kodrat alam, pendidikan budi pekerti luhur, dan relevansinya untuk kita apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpusat pada anak ini menempatkan anak sebagai subjek belajar, bukan objek yang dicekoi ilmu. Kemudian guru juga berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu anak sesuai dengan kodrat alam atau potensi bawaan dan kodrat zaman atau kebutuhan zaman atau pada saat ini teknologi itu berkembang. Konsep trilogi pendidikan ini adalah Tutwuri Handayani mengikuti perkembangan anak dari belakang dan memberi dorongan. Kemudian ing Madya Mangunkarso, guru berada di tengah-tengah untuk memberi arahan dan bimbingan. Ing Ngarsa Sung Tulodo, guru menjadi teladan dan contoh yang baik bagi anak. Kodrat alam dan kodrat zaman ini Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan harus memperhatikan dua kodrat tersebut. Kodrat alam itu adalah mendidik sesuai dengan tahap perkembangan dan potensi bawaan anak. Kodrat zaman ini adalah mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan dan tuntutan zaman. Ya. Kemudian diajarkan juga pendidikan budi pekerti luhur. Selain intelektual, mencetak intelektual anak, pendidikan ini harus membentuk karakter dan budi pekerti yang luhur. Nilai-nilai Pancasila, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab perlu ditanamkan pada anak. Kemudian relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kita sebagai nantinya menjadi guru penggerak adalah sebagai agen perubahan pendidikan. Guru penggerak kita nantinya itu dapat memanfaatkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak atau siswa, mengembangkan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemandirian belajar pada siswa, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan budi pekerti luhur dalam pembelajaran, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Dengan memahami dan menerapkan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini, kita nanti diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, keterkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman baru. Menurut saya dari diklat ini kita mendapatkan beberapa pengetahuan dan pengalaman baru seperti pemahaman yang lebih mendalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu saya memahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tapi juga tentang pembentukan karakter dan budi pekerti luhur. Kemudian
pengalaman baru yang kedua, pengalaman dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif. Jadi kebetulan saya menjadi guru pengajar praktek. Di sini kita bisa mencoba berbagai metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran kontekstual. Jadi kalau praktek itu kita tidak bisa menuntun satu persatu, melainkan kita coba untuk berikan sebuah studi case sehingga anak bisa menyelesaikan sendiri atau sharing dengan teman sebaya. Kesadaran tentang pentingnya kolaborasi ini adalah pengalaman yang berikutnya, bahwa mempunyai kesadaran tentang pentingnya kolaborasi, bahwa anak belajar itu tidak melulu kita geret atau kita dikte, melainkan kita ajak berkolaborasi, ya, seperti itu. Dan kita sendiri juga harus mau untuk berkolaborasi dengan guru lain, kemudian kepala sekolah, orang tua, sehingga menciptakan ekosistem belajar yang mendukung. Kemudian pengalaman berikutnya ini tentang pengembangan kepemimpinan. Saya belajar tentang kepemimpinan yang melayani dan bagaimana saya dapat memimpin perubahan di sekolah saya. Pada perubahan diri, pengalaman dan pengetahuan baru ini mendorong saya untuk melakukan perubahan diri, seperti perubahan mindset, peningkatan keterampilan pedagogik, pengembangan karakter, peningkatan sikap kolaboratif, kemudian kepemimpinan, dan tentunya ini nanti akan kita terapkan di sekolah dan dalam kelas. Kemudian keterkaitan pertanyaan yang ketiga, yaitu bahwa yang mengajar di SMK swasta di Tulungagung, Jawa Timur, mayoritas siswa berasal dari keluarga petani, kemudian buruh tani, TKI. Kelas saya ini terdiri dari 36 siswa dengan latar belakang yang beragam. Jadi proses pembelajarannya ini pada waktu saya mengajar, saya ambil contoh pada waktu cara memasang kontrol saklar tukar dan sensor cahaya pada rangkaian instalasi satu fasa. Saya ingin menerapkan pemikiran Kiai Jadewantoro dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Langkah-langkah yang saya ambil ini persepsinya, saya mulai dengan pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa saya tentang macam-macam komponen instalasi listrik yang mereka kenal. Saya menggunakan komponen-komponen real untuk menarik minat mereka. Kemudian kegiatan intinya, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang dan ditugaskan untuk mempelajari fungsi kerja komponen. Kemudian kita minta untuk mendesain perencanaan, baik itu perencanaan dalam bentuk single line diagram serta wiring diagram. Ya, mereka kemudian dapat mencari informasi dari buku internet, ya, atau sharing dengan kelompok lain. Jadi kita perbolehkan. Kemudian ada presentasi yang ini harus dilakukan oleh masing-masing kelompok yang sudah dibagi tadi, mempresentasikan tentang hasil pekerjaan mereka, praktek mereka, kemudian menjelaskan cara kerja, pemasangan komponen, setelah dirakit kemudian memberikan penguatan dengan cara memberikan langsung tegangan satu fase sehingga hasilnya bisa kelihatan. Refleksi yang harus kita lakukan, saya memimpin proses perencanaan sampai dengan proses praktek langsung. Saya juga mendorong siswa untuk menghargai perbedaan, saling menghormati hasil karya kelompok-kelompok lain, walaupun di kelompok lain masih ada beberapa kesalahan atau kekurangan, ketidakrapian, dan lain sebagainya. Suasana kelas ini akhirnya sangat hidup dan menyenangkan, sehingga siswa terlihat antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka saling berkolaborasi dalam kelompok dan saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga troubleshooting ini segera bisa diselesaikan. Kemudian
keterkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang tadi sudah disampaikan di depan, ada triloginya, kemudian ketambahan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya merancang pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan siswa. Saya juga mempertimbangkan konteks lokal sosial budaya di dalam kelas, ya, artinya bahwa kita akan menemukan banyak latar belakang yang berbeda, tetapi kita bisa mengkondisikannya sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Jadi kesimpulan akhirnya adalah pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menciptakan suasana kelas yang hidup, menyenangkan, bermakna bagi murid, dan saya yakin bahwa dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konsisten, saya dapat membantu peserta didik untuk berkembang secara optimal dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.